Halo, selamat datang kembali dalam pembelajaran daring IPA terpadu kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan kembali meneruskan materi kita dari bab yang ketiga. Kalau pada minggu yang lalu kalian telah belajar mengenai penyusun materi genetik dan juga hukum Mendel, maka pada hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Adapun tujuan belajar kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami bagaimana sifat itu diwariskan dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya atau keturunannya. Yang kedua, kalian bisa mengetahui jenis kelainan dalam pewarisan sifat. Dan yang terakhir, kalian bisa memahami bagaimana penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan dan hewan. Baiklah, kita akan mulai saja belajar kita pada hari ini. 1. Pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Ya, beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kita lihat pada gambar, di sana ada kedua orang tua. Ya, orang tua ini kita lihat, ya, satu adalah bule, ya, bule yang berkulit putih, sedangkan kemudian yang tinggal lagi ibunya adalah seorang keturunan dari kulit hitam. Ya. Ketika mereka menikah, maka anak-anaknya kita lihat ternyata semuanya berkulit putih, ya, kulit putih, sehingga gen dari ayahnya itu lebih dominan daripada ibunya. Ya, hanya saja mungkin di beberapa bagian yang lain seperti bentuk wajah, kemudian juga ada cuping telinga dan rambut, itu kita lihat ya beberapa ada yang mirip ibunya. Ya. Jadi dalam setiap persilangan atau perkawinan pada manusia tentunya akan terjadi transfer atau pewarisan sifat orang tua kepada anak-anaknya. Tentunya kalian juga memahami atau pernah merasakan bagaimana kemiripan kalian dengan orang tua kalian atau juga dengan adik dan kakak kalian. Ya, beberapa pasti ada kemiripan, hanya saja mungkin kita tidak terlalu menyadarinya. Tapi orang lain yang melihat kita biasanya akan lebih menyadari atau lebih memahami, perhatikan kemiripan keluarga kita. Ya, kita akan masuk pada contoh pewarisan sifat. Ya, ini menggunakan hukum Mendel. Dalam contoh soal berikut, ini akan disilangkan dua individu yang memiliki sifat rambut keriting dan rambut lurus. Ya. Maka pada P atau parental atau induk, ya, rambut keriting itu dilambangkan dengan genotip C besar C besar. Kemudian rambut lurus itu disimbolkan dengan genotip C kecil C kecil. Rambut keriting atau fenotip keriting ini merupakan bilik dari ayah, sedangkan fenotip lurus atau yang bersifat resesif itu dimiliki oleh ibu. Ya, kita lihat simbolnya C besar itu berarti dominan, lebih mengalahkan karena simbolnya huruf besar. Sedangkan sebelahnya itu huruf kecil yang berarti bersifat
resesif atau yang dikalahkan. Kemudian gamet dari keduanya ya, atau sel kelaminnya untuk rambut keriting memiliki gamet C besar, yaitu simbol gamet, sedangkan rambut lurus memiliki gamet C kecil. Ketika kedua gamet ini disilangkan, maka akan terjadi pembuahan ya. Terbentuklah zigot atau yang disebut dengan sel yang sudah dibuahi. Maka zigot ini yang kita simbolkan dengan F1 ya. F1 ini merupakan keturunan pertama ya. Ternyata semua anaknya 100% itu berambut ikal ya. Karena gabungan C besar dan C kecil adalah C besar, C kecil. Ini berarti menggunakan sifat intermediat atau sama kuat, sehingga anak-anaknya itu memiliki rambut ikal atau yang disebut dengan rambut bergelombang. Ya, itulah contoh bagaimana sifat dari orang tua itu diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Ya, jelas ya. Kalau orang tua yang memiliki beberapa kelainan atau penyakit, itu bisa saja nanti anak-anaknya juga memiliki riwayat penyakit yang sama dengan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kromosom orang tua itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan, misalnya albino. Ya, albino itu bule ya. Kemudian buta warna, tidak bisa membedakan warna, dan hemofilia. Ya, kita akan coba memahami contoh soal kelainan albino. Ya, di sini akan disilangkan dua individu normal heterozigot. Artinya kedua orang tuanya itu normal. Ya, artinya tidak albino atau tidak memiliki kelainan kulit. Ya, sehingga ayah itu memiliki sifat normal ya, kemudian genotipnya A besar A kecil, sedangkan ibu juga memiliki sifat normal ya, genotipnya A besar A kecil ya. Fenotip normal dan fenotip normal akan kita silangkan, maka diperolehlah G atau gamet ya, ini sel kelamin gamet. Untuk yang normal ayah A besar A kecil, normal ibu sebelahnya juga A besar A kecil. Setelah disilangkan, maka akan diperolehlah F1 atau keturunan pertama, filial 1. Hasilnya seperti ini ya, A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Perhatikan, dalam menyilangkan gamet-gamet ini ya, ini nanti bisa kalian lihat di buku kalian cara menyilangkannya. Biasanya menggunakan kotak ya, kotak yang biasa kita gunakan untuk mengalihkan perkalian kuadrat ya. Ini mudah untuk dipahami. Silahkan buka buku kalian ya. Kemudian setelah diketahui genotipnya ya, ini ada 4 genotip ya. Yang satu itu A besar ya, kemudian yang 2 itu A besar A kecil, dan 1 A kecil A kecil. Kita akan lihat fenotipnya ya, atau sifat yang dapat dilihat dengan mata ya. Yang normal ada 3 ya,
berarti 75%. Dan yang albino itu ada 1 ya, kalau kita persenkan menjadi 25%. Kenapa ini normal? Kita lihat sekarang ya. Pada genotipnya ketiganya ini ada huruf besar. Nah, kita mengetahui bahwa huruf besar dalam genotip itu berarti dominan ya, mengalahkan ya. Sehingga kalau ada satu saja huruf besar di genotip ini, maka dia akan bersifat dominan ya. Artinya normal ya, tidak memiliki kelainan albino. Sedangkan pada genotip A-kecil semuanya memiliki sifat resesif ya, sehingga dipastikan bahwa satu anak ini memiliki sifat albino. Itu contoh pada kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Untuk contoh lainnya seperti nanti buta warna dan hemofilia, nanti dapat kalian lihat ya di buku, itu ada semuanya. Dan bagaimana nanti sifat itu diturunkan, kemudian juga bagaimana akibatnya kalau seseorang itu mengalami buta warna dan hemofilia. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga di bab yang ketiga adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Ya, pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Ya, kita kadang mengetahui atau mungkin sering membaca tulisan misalnya saja pada bibit padi atau jagung hibrida misalnya, maka itu merupakan contoh dari hasil pemuliaan tanaman. Atau mungkin kita melihat hewan-hewan yang tidak lazim, misalnya contoh yang kita lihat itu pada ayam misalnya, ayam broiler itu pada awalnya tidak ada ya, kemudian manusia itu berusaha untuk mencari satu terobosan yang bisa menambah penghasilan mereka ya. Bagaimana membuat ayam ini menjadi ayam pedaging misalnya ya, atau ayam petelur dan seterusnya ya, sehingga mereka berpikir bagaimana menghilangkan gen-gen ayam sehingga diharapkan dapat diperoleh jenis ayam yang baru ya. Sehingga dalam hal ini kalian perlu memahami bahwa yang namanya pemuliaan tanaman dan hewan itu adalah usaha manusia ya, untuk menghasilkan produksi yang lebih dari yang biasanya. Itu contoh pada ayam broiler dan juga padi misalnya varietas hibrida ya. Ini contoh penerapannya dan masih banyak contoh yang lainnya yang dapat kalian lihat atau baca di buku maupun dari sumber-sumber internet yang lainnya. Untuk lebih memahami apa yang telah disampaikan pada hari ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, tanggal, dan materi pada hari ini. Kerjakan semuanya di buku tugas kalian untuk kemudian kalian kumpulkan nanti di akhir semester. Bapak rasa cukup untuk hari ini materi yang Bapak sampaikan.
Semoga kalian semuanya bisa mencerna dan memahami apa yang diberikan, dan jangan lupa tetaplah semangat dalam belajar, cari sumber-sumber ilmu yang lain dari buku dan juga internet, agar ini juga bisa memperkaya pengetahuan kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya bisa terhindar dari pandemi virus COVID-19. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik selalu. Tetap semangat!